Mau makan sama kita, makan siang di daerah Pondok Labu. Kalian mau ngerasain sambal pepes teri Medan kecombrang dan sambal pepes cumi kecombrang. Ya Mas ya? Oke, kita mulai makan yuk. Ayo. Yuk. Kamu pakai tangan juga nggak apa-apa, lebih enak makan pakai tangan. Yang ini teri, saiki cumi. Ambil. Ambil. Ambil aja lauk yang lainnya. Ini cumi. Dua-duanya ya. Ya, boleh dong. Nanti kalau suka kamu boleh bawa pulang. Yang ini teri Medan. Nanti makan sembari kepedesan ya. Iya. Mantap. Mantap. Ayo makan. Sambal pepesnya mantap. Mana Mas? Enak? Mantap. Ya, selamat siang sebelumnya. Kami dari channel Kita Sekarang akan melakukan suatu interview yang bermakna tentang suatu kehidupan. Sebelumnya bisa diperkenalkan. Nama saya Inayatullah. Inayatullah. Panggilannya Uwo. Ya, kebetulan narasumber yang akan saya wawancarai kali ini adalah Mas Inayatullah atau dipanggil dengan Uwo. Oke, Mas Uwo, bisa diceritakan Mas Uwo lahir di mana dan aktivitas sehari-hari sebelum akhirnya bisa berkecimpung di daerah Pondok Labu ini? Ya awalnya saya itu udah dagang. Saya kelahiran Demak. Jadi bisa kesini itu hanya sepintas apa ya? Nggak sengaja. Sengaja. Keadaan mumet, dagangan habis, tertipu. Jadi ya gimana sih kayak orang kalau nggak punya tujuan, kalau orang mumet gimana sih? Ya dimanapun yang nyaman itu yang saya tempatin. Yang penting intinya kita itu tidak mengganggu seseorang, tidak merugikan orang lain, insya Allah aman. Buat kita sendiri yang kita tempati juga aman dan orang lain juga merasa nyaman. Jadi secara garis besar permasalahan kehidupan tentunya yang udah menjadi hal yang umum ya, yang membuat Mas harus mencari tempat yang nyaman dan layak untuk dihuni tentunya. Kalau boleh tahu apa sih Mas permasalahan yang secara fundamental itu yang akhirnya membuat Mas kesini? Perdagangan itu apa ya? Kayak nggak meyakinkan dari segi transaksi, jadi saya apa ya ngedon sendiri, akhirnya saya terbanting, nggak punya tujuan, ya kayak orang setengah bingungan lah. Uang udah dihabisin, jadi kayak istilah kata gimana ya, peribahasanya orang nggak tahu punya pegangan di sini, kayak nggak punya tujuan, hitungannya bisa dikatakan nggak punya tujuan. Iya, jadi tidak ada tujuan dan untuk menyamankan diri kita sementara ini. Iya, Kita kalau kita merasa udah siap, kita tempur lagi, udah bidang usaha lagi. sudah berapa lama Mas berada di sini dan dengan kekurangan yang Mas miliki gitu pastinya berat. Iya, berat Mas, hebatnya. Tiap hari jalan terus ya kan. Ya kalau masalah di sini ya berapa itu tahun nggak ngitung saya, soalnya saya ke masa gitu nggak teringat, walaupun ingat ya lama juga lah, ada sepasa berapa
berapa 3 tahun lebih lah perkiraan. 3 tahun lebih. Hmm. 3 tahun lebih dan Mas sudah tibanya di sini sudah 3 tahun ya pasti. Sekiranya begitu. Apa yang Mas lakukan setidaknya demi mempertahankan hidup untuk bertahan? Pastinya kita kalau bicara hidup secara garis besar satu poin terpenting adalah bagaimana kita bertahan. Nah, bertahan saya ini apa ya? Banyak orang-orang daerah sini orang baik. Ya istilah kata walaupun saya tidak minta, orang-orang pada ngasih. Istilah kata karena keadaan saya begini. Dia ada rasa hibah mungkin. Jadi ya alhamdulillah dari situ kita dibantu. Iya, tentunya esensi kemanusiaan yang ada di daerah Pondok Labu dan sekitarnya menguntungkan Mas untuk bisa berada di sini. Menguntungkan iya, membantu lah peribahasa membantu saya. Membantu tapi setidaknya membuat hidup Mas lebih berharga. Nyaman. Kalau bisa dideskripsikan Mas orang-orang yang kerap memberikan Mas dukungan moral itu orang-orang seperti apa sih Mas? Karena kita tahunya kalau selama ini cenderung banyak juga orang-orang yang sudah berprofesi tinggi yang kerap memberikan bantuan. Itu kalau dari saya itu rata-rata orang yang dari niatan dari hati, bukan dari sensasi apa cari ketenaran. Hanya orang-orang yang tidak bisa dibohongin orangnya, yang itu hanya ya memberikan ya dari lahir batin, bukan hanya rekayasa gitu. Ada apa namanya keniatan dari hati, bukan dari apa namanya bahasanya tidak direkayasa. Jadi tidak direkayasa, tidak dibuat mohon maaf ya. Kali ini kan ya ada yang buat satu artis, cuma dia ngasih beritanya tuh nggak sesuai di saya. Jadi saya jadi bulan-bulanan dari rekan-rekan saya, teman-teman. Jadi seolah-olah kemarin musim Covid kemarin kan musimnya bantuan. Padahal saya nggak nerima bantuan, tapi kenapa ya yang ditayangkan apa menerima bantuan? Nah, itu kan lucu. Ini saya rasa bisa jadi informasi penting ya, sekaligus kunci untuk menyadarkan, untuk membedakan orang-orang yang mau membantu dengan menggunakan hati yang tidak perlu diekspos atau tanpa pamrih. Dan ternyata orang-orang seperti ini sifatnya abstrak ya Mas ya, tidak selama dari apa yang dia kenakan, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Dia memberikan hanya kalau dibilang peribahasa kasarnya menguntungkan untuk dia, hitungannya dia mengeluarkan sekian tapi dibalik itu dia mencari keuntungan gitu loh, peribahasanya begitu, peribahasa kasarnya. Jadi nggak ada dalam niat hati. Kalau peribahasa niat hati itu otomatis boleh diliput, tapi kan harus sesuai dengan apa yang dia berikan, bukan dibuat-buat atau ditambahin atau dikurangin, real gitu loh. Jadi kita legowo, kita merasa ya banyak yang bantu. Cuma kalau ada berita kayak begitu kan aku sendiri yang menerima karena saya nggak minta. Dia memberikan, tapi seolah-olah memberikan berkelebihan menurut teman-teman saya gitu loh. Sangat disayangkan ya. Saya disayangkan, itulah yang nggak bikin kita bingung, bukan kecewa sih, bingung. Kita yang jadi sasaran teman-teman. Oh, yang namanya sangka bantuan itu kan kira gede. Kalau ada keadaan di Covid kayak gini kan orang-orang mesti lah makan bersama, sementara bantuan itu hanya 50.000 gitu. Oh gitu. Di beritanya di TV bilangnya bantuan. Kalau udah masuk TV kan hitungannya orang bersangka, teman-teman saya kan kayak dapat bantuan gede kan hitungannya. Kita yang akhirnya mengeluarkan duit. Saya ngomong gini orang nggak percaya, tapi ketika dia memberikan banyak saksi-saksi bisa dipertanyakan berapa jumlahnya. Itu pun saya nggak ngerti apa tujuannya. Yang dia bawa kamera
intinya gitu. Kalau awalnya dia buat konten, saya mungkin nolak. Nah, iya. Jadi pastinya orang-orang yang melakukan hal semacam ini adalah orang-orang yang notabene sering bermunculan di acara televisi ya, seperti Ya. public figure atau mungkin besar ya, seperti itulah, satu oknum lah, anggap oknum apalagi dan satu oknum yang waktu itu yang satu oknum yang langsung berinteraksi dengan Mas itu apakah public figure yang sudah diketahui oleh orang lain? ya dia terkenal. Nah, dia terkenal. Ya. Dia juga udah pernah menjabat sebagai abdi negara, apa namanya, ASN kan, pegawai negara, apa namanya, ASN, ASN. Nah ya, kayak pemerintahan lah, dia pernah menjabat pemerintahan. Ya, jadi ini bisa menjadi suatu pesan moral ya, pesan moral yang berharga untuk mengkritisi situasi di negara ini dengan melihat situasi Mas Uwo saat ini. Nah, Mas Uwo, terkait dengan isi dari pembicaraan yang kita diskusikan dalam beberapa menit terakhir ini, tentu ini menyangkut rasa kemanusiaan ya, dan kesejahteraannya. Mas Uwo dengan pengalaman yang sudah Mas rasakan ya, dan Mas adalah satu dari sekian orang Indonesia yang kuat dan luar biasa tentunya dengan keadaan serba kekurangan. Apa sih Mas tanggapan Mas mengenai kondisi moral anak-anak bangsa di negara ini? Moral itu tumbuh dari kita beraktivitas. Moral itu ada dua jenis, positif dan negatif. Kalau kita kumpulnya moral orang yang baik-baik, moral kita akan jadi baik. Tapi kalau moral kita kumpulnya sama orang yang buruk, moral kita juga buruk. Moral itu kalau menurut saya pribadi, contoh, saya bisa jahat, moral saya bisa jahat, bisa baik. Itu karena terbawa pertama lingkungan. Pesan saya ya gitu, latihlah pertama kebiasaanlah beraktivitas dan berkomunikasi, jangan membedakan si A, si miskin, si B, si apa dudukan, karena moral itu tidak memandang segi tata apa itu, sejenis harta apa sejenis, itu enggak. Moral itu dilatih dari hati. Kalau kita mulai dari sedikit, moral kita bagus. Tapi kalau kita sama sekali, walaupun terlahir dari orang bermoral tinggi, itu nggak bisa jaminan. Di Indonesia tentunya ya, tidak jauh kita berbicara mengenai pemerintahan dan juga orang-orang yang tentunya bersuara untuk keadilan rakyat jelata, yang tentunya rakyat yang kesulitan dalam kehidupan yang ditempuh. Sekarang apakah menurut Mas itu sudah equal atau imbang antara suara rakyat yang mau mendukung masyarakat jelata, masyarakat yang kesulitan dengan suara pemerintah? Ya, satu tak kasih jawaban simpel aja, bukti aja. Mana ada koruptor yang dilumpuhkan timah panas, sementara maling ya berarti dengan segala dengan bergerak sedikit aja dilumpuhkan. Itu bukti kalau orang masyarakat kecil itu ya kurang diperhatikan. Kalau menurut saya dari segi gambaran itu sudah terbaca ya kan, dari dua ini kan Mas bicaranya tentang pemerintahan ya kan, secara adil, pemerintahan dan juga orang-orang yang bersuara. Yang bersuara. Karena saya juga melihat di Indonesia, saya yakin sekali banyak komunitas dan organisasi yang tentunya juga pimpinan-pimpinan dari organisasi atau komunitas tersebut adalah kalangan generasi milenial. Orang-orang muda seusia saya dan seusia Mas. Mas usianya 30 ya Mas. Saya yakin tuh banyak orang-orang seusia kita Mas. Tapi apakah suara milenial, kalau dari tanggapan Mas, itu sudah bisa ditampung oleh pemerintah untuk belum sama sekali? Baru berapa persen saja.
Mm-mm. Dan apakah presentasi dari suara milenial yang bersuara ini sudah memumpuni, artinya sudah memenuhi kapasitas buat Depan. buat kesejahteraan rakyat? Artinya apakah milenial di negara ini sudah memberikan kontribusi yang cukup untuk kesejahteraan orang-orang yang sedang kesulitan dalam berkehidupannya? Kalau orang milenial sekarang itu kemajuannya sih bagus mas, cuma dari arahannya itu apa ya, kalau orang dari pemerintah daerah itu kurang mengarahkan, betul mengampuni milenial ini, mengampuni untuk apa ya, untuk menerus bangsa itu mas. Ya. Oke mas, sebelum kita ke penghujung acara, penghujung wawancara ini, pesan mas dong untuk pemerintah dan juga untuk generasi milenial, khususnya mungkin untuk dua bagian dari generasi milenial yang mau membantu masyarakat jelata dengan keikhlasan ataupun hanya sekadar mohon maaf mencari sensasi, dan itu ternyata juga sangat disayangkan. Itu juga berangsur dari orang-orang yang sudah memiliki nama gitu, atau public figure ya. Kalau pesan saya dari pemerintah itu, kalau negara ini ingin makmur, perubahilah hukum dan kebijakan, serta lihatlah daerah-daerah yang tertinggal dan orang-orang yang kurang memampuni. Sekarang bantuan itu banyak yang salah sasaran. Karena apa? Karena terputusnya menurut saya ke bawah ke atas, bukan bawah, bukan ke atas ke atas ke bawah, bukan, tapi yang putus itu yang di bawahnya. Jadi itu istilah kata apa ya, ada oknum-oknum yang banyak tapi yang tidak diketahui pemerintah hanya taunya oh ini loh udah beres gitu. Kalau pesan saya dari orang milenial, kalau mau debat sebagai pemerintah, bawalah hati dan usahakan belusukan. Kalau sekeras apapun watakmu, kalau kamu belusukan, hitungannya kamu akan dapat motivasi. Setidaknya ada orang yang bikin kamu luluh atau perhatiin. Kalau kamu lahir dari faktor orang yang bijak atau dari orang berpendidikan tinggi, dari orang moral tinggi, tapi kalau kamu nggak pernah keluar, tidak pernah belusukan, hatimu akan keras ke batu, karena nggak ada yang mencairkan dalam pikiranmu gitu mas. Ya pesan saya kalau mau penjabat ya bantulah dengan setulus hati, yakin kalau rezeki itu ada yang ngatur. Kalau kamu tadi kan kaya, pasti hari itu kaya. Kalau kamu tadi kan miskin, pasti kamu miskin. Yang penting kita berusaha, tapi berusaha dengan benar. Pastinya ini juga suatu kritikan untuk public figure ya mas. Iya. Public figure yang ya mungkin seperti yang Iya. kita ketahui ya mas ya, hanya sekadar mencari dunia panggung kalau pengakuan mas tadi ya. Iya, karena tidak sesuai karena kita ditonton di TV kan kita yang sendiri yang bingung malah. Loh, kok begini? Mending terang-terangan saja gitu loh, biar jelas. Nah, Mas, tadi kan kita udah bicara mengenai rasa antusias pemerintah dan orang-orang sekitar untuk situasi masyarakat jelata atau orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan di kehidupan ekonomi dan lain-lainnya. Kita mungkin sekarang beralih ke topik yang lain nih, seperti keseharian Mas nih sehari-hari di sini. Kalau dari saya lihat Mas juga kayaknya senang bola nih, bajunya Liverpool. Saya fan Liverpool dari kecil mas. Oh, fans Liverpool. Nah, bukan fan klubnya, bukan orangnya. Fan klubnya. Jadi dari kecil udah nonton bola ya? Iya, seneng. Liverpool itu mainnya tangguh gitu loh. Jadi punya khas pribadi kalau menurut saya. Beda permainan sama yang lain-lain, walaupun orang tim-tim lain pada beli bintang-bintang, tapi ya nggak tertarik. Saya tertariknya Liverpool, mainnya keras gitu loh, walaupun kalah seneng. Jadi tidak ada pemain yang mungkin Mas hafal, tapi Mas lebih mengarah ke cara mainnya Liverpool. Klub, saya sukanya di klubnya, bukan pemainnya, klub. Jadi suatu wadah yang
kesannya tuh bagus menurut saya. Kalau kenangan Mas mengenai Liverpool nih sebelum kita kalau juara Liga Inggris sudah lah. Ada. Mungkin untuk fans Liverpool di Indonesia sedang bersuka cita untuk merayakan kemenangan Liverpool setelah 30 tahun tidak juara. Kalau mungkin Mas sendiri punya memori tentang pertandingan Liverpool yang membekas. Yang mengeri itu pas lawan di Champion ya Mas ya. Pas ketemu sama apa ya? Kalau nggak salah City kalau nggak salah. Manchester City. Kalau nggak salah itu yang bikin saya sakit itu. Sama-sama ketemu sama satu tim Inggris gitu loh, yang nggak suka di situ. Tapi kan Liverpool lolos ya? Iya lolos. Ya itu yang bikin dak gitu, nggak bisa tidur. Nah, jadi hobi Mas bisa digambarkan dengan sepak bola. Ya sepak bola sama main burung merpati. Main burung merpati. Suka. Tapi Mas, kalau kita boleh bicara lebih personal ya, menyangkut masalah disabilitas yang Mas derita, itu mungkin bisa Mas kisahkan bagaimana awal mulanya? Ya saya itu dari lahir Mas. Dari lahir, bukan dari kesalahan saya pribadi, bukan. Itu dari lahir. Ya saya terima meskipun sangat sulit untuk dialami orang lain. Banyak orang ya main sembrono dalam organ tubuhnya kita. Wah, contoh orang ngetrek kan itu orang ngawur. Sekali mungkin kalau motor patah mungkin bisa dibeli. Kalau tangannya hilang, apakah ada yang jual? Ya kan, nggak ada. Disitulah orang yang nggak bermutu sebetulnya, nggak berpikir. Tapi dia kasih pikiran, tapi nggak untuk berpikir. Kenapa orang banyak sekarang contoh Jakarta ini kan banyak lalu lalang sepeda motor pada kebut-kebutan pada niatnya dia kerja, tapi kenapa keselamatannya dia tidak pernah diutamakan, hanya emosi yang diutamakan mereka. Padahal kalau organ tubuh kita sudah menghilang salah satu, itu tidak akan kembali lagi, tidak ada tawar menawar, tidak ada gantinya. Jadi ya ini menarik ya, kita bisa belajar dari personalnya Mas Uwo dengan kekurangan atau disabilitasnya bisa menikmati hobi seperti apa tadi hobi Mas? Ya nonton bola, Bola, main burung merpati kolongan. main burung merpati kolongan, sama jalan-jalan. Iya masih. Ya Mas Uwo ini tentunya bisa menjadi satu contoh untuk orang-orang kita. Satu hal pelajaran terpenting adalah bersyukur ya Mas ya. Bersyukur dalam menikmati kehidupan, seberat apapun masalah. Tentunya kita juga harus mencoba untuk tetap tersenyum, namun bukan berarti sembarang senyum. Karena kalau orang senyum senyum sembarangan tanpa suatu alasan, itu akan mengindikasikan pertanyaan, antum gila apa? Tapi ya di sini yang bisa kita gambarkan adalah rasa bersyukur, senyum dengan rasa bersyukur, dan tentunya juga bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, terutama juga untuk umat Muslim, yang artinya Allah tentunya tidak akan pernah luput sedikit pun dari perhatiannya kepada orang-orang yang memang benar-benar dalam situasi yang sulit tanpa pandang bulu, apalagi dengan situasi Mas seperti ini yang terus bersemangat, bersinergi. Ya insya Allah kita nggak tahu ya Mas ya, hidup bisa menjadi lebih baik ya. Dunia ini berputar Mas, bisa semua itu bisa berbalik, punya kesempatan semua sebetulnya. Yakinlah kita itu punya kesempatan semua, dan orang kaya pun juga punya kesempatan untuk miskin, yang miskin juga punya kesempatan dengan kaya, tapi dengan cara ikhtiar. Nah, ada yang gunakanlah kalau bisa mungkin cara yang baik. Pesannya udah gitu Mas ya. Dengan demikian acara wawancara dengan Mas Uwo telah selesai, dan sungguh menyenangkan untuk bisa menginput informasi-informasi penting sekaligus juga pelajaran buat kita untuk bisa lebih bersyukur atau menghargai hidup, dan juga menjadi orang yang lebih kritis, agar kita tidak mudah untuk putus asa dan terus bergerak, apapun itu bergerak untuk mencari suatu jalan keluar, dan juga tidak luput
kedekatan spiritual kita dengan Tuhan. Mas Wo, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu untuk bisa mengisi acara wawancara di hari ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat siang.